Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ya kaitannya dengan telaah kurikulum 2013. Ya, ini yang saya akan jelaskan dalam video kali ini. Nah, adapun materinya ya di dalamnya ada 4 materi besar ini. Ya. Yang pertama, rasional pengembangan K13. Ya. Berikutnya terkait pengembangan K13-nya, berikutnya kita akan identifikasi nanti struktur kurikulum 2013 dan juga kita akan menganalisis kaitannya dengan rencana implementasi. Akan tetapi materi ini tidak akan saya sampaikan semuanya dalam video ini karena nanti durasinya akan sangat panjang sekali ya, sehingga video ini akan berseri-seri nanti. Baik, saya langsung saja masuk ke pembahasan pertama kita, saudara, terkait dengan rasional pengembangan kurikulum 2013. Ya, jadi saudara, ya dimanapun itu, maka dalam setiap pengembangan kurikulum tentu harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional kita. Ya, kurikulum itu dirancang ya untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan pendidikan. Ya, jika mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka di sana tertulis tujuan pendidikan kita adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita lihat anatomi dari tujuan pendidikan nasional kita, ya, rupanya apa yang menjadi tujuan utama, tujuan pertama dalam pendidikan kita adalah nilai-nilai karakter, ya, sikap, ya, bisa kita identifikasi di dalam tabel di bawahnya, ya. Apa yang kemudian dituju pertama kali adalah sikap spiritual, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya. Berikutnya kaitannya dengan sikap sosial, berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan seterusnya. Baru ya ranah berikutnya adalah ranah pengetahuan, berilmu. Ranah berikutnya adalah keterampilan, cakap dan kreatif dan seterusnya. Ya. Nah, ini saudara. Jadi ya intinya ya kurikulum itu ya harus bisa memanusiakan manusia. Ya. Artinya lagi bahwa kurikulum yang dirancang dalam sebuah sistem pendidikan yaitu harus mengacu ke sini. Ya. Itulah kenapa ya dalam kurikulum 2013 yang banyak digembar-gemborkan adalah kaitannya dengan pendidikan karakter. Ya. Nah, ini saudara. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya, rasional pengembangan kurikulum yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Ya, rasional yang kedua itu terkait dengan apa sih tantangan internal dan eksternal. Ya, apa tantangan saat ini? Yang baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa tantangannya? Ya, nanti dalam slide berikutnya akan saya jelaskan tantangan-tantangan ini. Ya, ini sebagai dasar ya dikembangkannya kurikulum 2013. Ya, nah berikutnya kurikulum 2013 ini juga sebenarnya pengembangan dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yaitu KBK dan KTSP. Ya, dari KBK dan KTSP inilah ya ada banyak hal yang perlu ditata, didalami, dikuatkan dan disesuaikan. Ya, yang ditata adalah pola pikir dan tata kelolanya, yang didalami adalah perluasan materinya, yang dikuatkan adalah prosesnya, dan yang disesuaikan adalah bebannya. Nah, inilah rasionalnya, pengembangan kurikulum 2013. Ya, ini saudara. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, yang pertama kaitannya dengan pengembangan pola pikir penyusunan kurikulum 2013 yang kemudian nanti akan saya bandingkan dengan kurikulum 2004 dan kurikulum 2006.
ya. Nah, dari bagan-bagan ini bisa kita lihat rupanya ada perbedaan yang signifikan ya di dalam pola pikir pengembangan kurikulum itu. Kita lihat di sini yang pertama, kurikulum KPK tahun 2004. Ya, meskipun sama-sama ya berangkat dari tujuan pendidikan nasional kita, ya, maka di dalam KPK dan KTSP ya dia mulai menyusun kerangka dasar kurikulumnya, ya, mulai dari filosofisnya, yuridisnya, konseptual, ini masih sama di sini antara KPK dan KTSP. Barulah kemudian dirancang struktur kurikulumnya, ya. Nah, ini nanti akan menjadi titik perbedaan mulai di sini. Ya, dari struktur kurikulum ini kemudian dikembangkan standar isi, ya, SKL dari tiap mapel, ya. SKL itu standar kompetensi lulusan, ya. Dari setiap mapel baru muncul menjadi SK dan KD dari setiap mata pelajaran. Ya, inilah yang kemudian dikembangkan menjadi standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, ya. Terus berlanjut ke bawah, ya, pedoman silabus, lalu kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, RPP, buku teks, ya, lalu kemudian pembelajaran dan penilaian. Nah, bedanya di sini antara KPK dan KTSP, nah di sini, ya, ya, dikembangkan oleh pusat, ya, kalau KPK ini. Tetapi di sini, ya, karena KTSP maka dikembangkan ya, yang dikembangkan oleh pusat, ya, kalau di KPK ini sampai pada tataran silabus. Ya, perbedaannya yang di sini di KTSP, ya, mulai dari silabus sampai ke bawah ini dikembangkan oleh satuan pendidikan. Ya, ini sudah banyak saya jelaskan di video sebelumnya lah, ya, tentang KTSP dan KPK, di mana ranah yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, mana yang oleh guru atau oleh satuan pendidikan, gitu, ya. Nah, di sini dalam KTSP mulai dari silabus ini sudah dikembangkan oleh satuan pendidikan, ya. Nah, kita sekarang coba lihat perbedaannya dengan kurikulum 2013, ya, di mana? Ya, jadi selain mengacu pada tujuan pendidikan nasional, ya, K13 ini juga dikembangkan dengan mengacu kepada kesiapan peserta didik dan juga kebutuhan, ya, kebutuhan dunia saat itu, ya. Baru di sini disusun, ya, standar kompetensi lulusan, ya, berbeda dengan di sini. Dari tujuan pendidikan baru dikembangkan kerangka dasar kurikulum, baru struktur kurikulum, lalu standar isi. Di sini berbeda, ya. Berdasarkan 3 analisis ini baru kemudian disusun standar kompetensi lulusan tiap satuan pendidikan. Jadi setelah siswa lulus SD itu siswa harus bisa apa, ya. Standar kompetensi lulusannya itu dirancang di sana. Ya, setelah siswa lulus SMP siswa harus bisa apa, ya. Setelah siswa lulus SMA, siswa itu harus bisa melakukan apa, ya, harus menguasai pengetahuan apa, keterampilan apa, sikap apa, ya, di sini. Baru ya, setelah SKL itu disusun, baru dirancang kemudian kerangka dasar kurikulumnya, ya. Jadi, ya toh, untuk mencapai SKL itu, siswa bisa apa, siswa menguasai apa, siswa mengetahui apa dan sebagainya, baru dirancang kerangka dasar kurikulumnya, ya. Barulah itu menjadi struktur kurikulum, ya. Nah, kemudian jadilah KI dan KD, ya toh. Baru kemudian setelah itu menjadi silabus, ya. Nah, dari silabus ini dikembangkan panduannya untuk tiap guru, ya, lalu kemudian buku teksnya. Nah, dari situ lalu kemudian disusun RPP, kemudian pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan juga nanti ada pengayaan. Nah, disinilah ranah guru. Jadi ini kalau kita melihat
ya, kewenangan pemerintah pusat sampai menyusun silabus. Ya, ini sama dengan di KPK, ya. Nah, kalau di KTSP ya silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan. Di sini dikembalikan lagi, ya, kewenangan menyusun silabus ada pada pemerintah pusat. Ya, di sini perbedaan yang cukup signifikan ada di sini. Ya, kalau di kurikulum sebelumnya SKL itu menyesuaikan standar isi, ya, sama di KTSP SKL itu dia menyesuaikan dengan standar isi. Disusun isinya dulu baru dikembangkan SKL. Wah, kalau di K13 tidak seperti itu. SKL dulu, baru dari SKL itu disusun isinya, ya. Jadi mahasiswa, ya, siswa SMK itu bisa apa setelah lulus. Jadi ditentukan dulu itu, siswa bisa apa-apa-apa. Baru untuk mencapai bisa apa itu, ya, disusun isinya. Jadi agar siswa SMK bisa menguasai mesin, ya, mengembangkan ini itu, ya, menguasai teknik ini itu. Wah, siswa harus diajarkan tentang ini. Ada paradigma yang dibalik di sini, ya, di dalam kurikulum 2013 ini, ya. Ini saudara, ya, pola pikir yang kemudian dibangun di dalam K13, ya. Jadi kalau diasumsikan oleh para pengembang kurikulum, ya, kurikulum sebelumnya itu sangat acak sekali, sangat random sekali, bisa digambarkan dengan diilustrasikan dengan gambar pakaian seperti ini. Jadi pola pikir KBK dan KTSP itu diibaratkan sebuah pola pikir yang sangat acak seperti ini, ya, tidak karuan, ya, tidak match ini itu, ya, kerahnya seperti apa, sakunya seperti apa, lengannya seperti apa. Nah, ini sangat tidak acak. Ya, sangat acak sekali, ya. Nah, berbeda dengan pola pikir pada K13, ya. Di mana ini sudah sangat istilahnya ya, rapi sekali, sinkron, sistematis begitu ya. Ya, kalau sebelumnya tidak sistematis. Ini di K13 ya ada upaya untuk mensistematiskan kurikulum, ya. Jadi di pola pikirnya semacam ini, saudara, dalam K13. Ya. Itu. Nah, berikutnya saudara, ya, seperti yang saya gambarkan tadi di bagian yang di awal, beberapa langkah penyesuaian K13 itu diantaranya mulai dari penguatan tata kelola, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses dan penyesuaian beban. Nah, ini kita bahas satu persatu lagi juga, ya. Baik, kita lanjut yang pertama. Langkah penguatan tata kelola K13. Ya, mulai dari menyiapkan buku pegangan pembelajaran, ya, yang terdiri dari buku pegangan siswa dan juga buku pegangan guru, ya, lalu kemudian menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan. Ya, yang ketiga, memperkuat peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah di dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, ini terkait dengan bagaimana tata kelola, ya, penguatan tata kelola K13. Ya. Nah, berikutnya untuk pendalaman dan perluasan materi dalam K13 ini mengacu pada analisis hasil PISA, TIMSS dan PIRLS, ya. Ini PISA, TIMSS dan PIRLS ini, ya, ini adalah istilahnya lembaga internasional yang mengukur, ya, kualitas pendidikan di seluruh dunia. Ya, acuannya pokoknya ini, ya. Maka kalian mungkin juga sering dengar peringkat pendidikan di Indonesia itu peringkat berapa gitu ya. Nah, ini mengacunya kepada hasil dari PISA, TIMSS dan PIRLS, ya. Jadi ada banyak indikator ya, mulai dari matematik, lalu kemudian ilmu alam gitu ya, lalu kemudian bahasa. Itu 3 indikator yang biasanya digunakan oleh
PISA, TIMSS dan juga peers untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu negara. Ya, dari hasil penguasaan tiga bidang keilmuan itu. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas ya, tiga komponen di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata ada beberapa ketidaksesuaian ya soal TIMSS dengan kurikulum yang dipakai di Indonesia saat ini. Nah ini ya, kalau mungkin kalian sudah mempelajari slide PowerPoint yang saya berikan minggu lalu, ya itu kalian bisa melihat di sana ada banyak yang dicetak merah ya, di slide keberapa saya lupa gitu ya. Ada beberapa indikator-indikator yang dicetak merah di sana. Nah, itulah menunjukkan bahwa di dalam kurikulum kita ternyata masih ada ya kompetensi-kompetensi tingkat internasional yang belum masuk di dalam kurikulum di Indonesia. Ya, ini masih ada banyak kompetensi-kompetensi ya, kompetensi abad 21 yang belum masuk di dalam kurikulum Indonesia. Ya, sehingga celah inilah yang kemudian di dalam K13 ini akan didalami dan akan diluaskan di dalam materi K13. Ya. Nah, langkahnya adalah evaluasi ulang ruang lingkup materi. Ya. Harus dievaluasi. Mana materi-materi yang tidak esensial atau yang tidak relevan bagi siswa, nah ini harus dihapus. Ya. Maka kemudian mungkin kalian juga mengalami ya, ada beberapa mapel yang kemudian dihilangkan ya, TIK misalkan atau bahasa Inggris misalkan ya, TIK dihilangkan. Kenapa? Ya, asumsinya adalah mereka bahwa TIK itu memang suatu kewajiban yang harus dikuasai, jadi tidak harus di dalam kurikulum pendidikan TIK itu harus sudah di luar kepala, harus dikuasai. Ya. Nah, ini saudara. Ya. Nah, evaluasi yang kedua ya, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, yang ketiga, menambahkan materi yang dianggap penting di dalam perbandingan internasional. Yaitu tadi mengacunya kepada PISA, TIMSS dan peers. Ya. Itu saudara. Mana indikator-indikator kompetensi internasional yang belum masuk di dalam kurikulum kita, ya, ketika relevan harus dimasukkan dalam kurikulum 2013. Ya, ini saudara. Langkah yang kedua, ya, yaitu evaluasi ulang kedalaman materi sesuai dengan tuntutan perbandingan internasional. Ya, pada tiga indikator tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Yang ketiga, saudara, menyusun kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang dibutuhkan. Nah, inilah ya. Ini langkah pendalaman dan perluasan materi pada kurikulum 2013. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, terkait dengan penguatan proses. Ya. Ini yang ketiga ini ya. Ini yang ketiga, terkait dengan penguatan proses. Nah, proses pembelajaran seperti apa yang kemudian ditekankan ya dalam K13. Ya, ini saudara. Ini jugalah yang akan saya detilkan lagi ya di dalam video selanjutnya. Ya, tapi di sini saya juga akan menggambarkan dulu ya gambaran umumnya tentang proses pembelajaran pada K13. Ya. Jadi jika mengacu kepada Dyers, ya, beliau seorang inovator DNA dari Harvard Business Review, ya, pendapat dia mengatakan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan. Sepertiganya berasal dari genetik. Ya, ini artinya, ya, pendidikan punya peran penting untuk mengembangkan kreativitas seseorang peserta didik. Ya. Peluangnya adalah 2/3, sepertiganya dari warisan genetis. Ya. Nah,
Berikutnya asumsi dari Dires adalah kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia, ya. Sepertiga dari pendidikan, 2/3-nya dari genetik, ya. Ini saudara. Maka pembelajaran yang berbasis intelijensia tidak akan memberikan hasil yang signifikan, ya. Hanya peningkatannya hanya 50% lah, ya, bila dibandingkan dengan berbasis kreativitas, ya, mencapai 200%. Ya. Nah, maka saudara yang kemudian ditonjolkan di dalam K13 yaitu adalah pembelajaran-pembelajaran yang levelnya HOTS, High Order Thinking Skills, ya. Nah, ini coba silakan nanti bisa dibaca, didalami lagi, ya, tentang kemampuan kognitif siswa, ya. HOTS, ya. HOTS itu mengacu pada itu tadi taksonomi Bloom, ya. Bisa dibaca nanti di sana, ya. Mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu apa saja itu. Ya, level kognitif 1, kognitif 2 sampai kognitif 6. Ya, kognitif 6 itu apa, ya. Saya jelaskan di sini sedikit, ya. Ranah C6, ya, mulai dari ranah C4, ya, C4, C5, C6 itu adalah ranah HOTS, High Order Thinking Skill, ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Maka memang, ya, di dalam level tertinggi, ya, C6 itu kognitif 6 itu adalah level mengkreasi, mencipta, ya. Jadi ini level pembelajaran yang tertinggi kalau mengacu kepada taksonomi Bloom itu. Ya. Nah, inilah maka pembelajaran dalam K13 juga diharapkan, ya, bisa mengasah kemampuan kreativitas peserta didik, ya. Nah, inilah maka ada beberapa langkah yang mulai dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring dan sebagainya, ya. Inilah beberapa sintaks, ya, di dalam pembelajaran yang perlu dikreasikan di dalam K13, ya, proses-proses pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru di dalam mengimplementasikan K13, ya. Sehingga berdasarkan pendapat Dires ini, ya, perlu dirumuskan kurikulum yang berbasis proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses dalam K13 disebut pendekatan saintifik, ya. Nah, yaitu mengamati, menanya, menalar dan mencoba, ya. Nah, ini kemudian ditujukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, ya. Nah, ini di samping itu, ya, dibiasakan bagi peserta didik untuk bekerja di dalam jejaring melalui pembelajaran kolaboratif. Ya, ini saudara, ya. Ke depan, ya, di video berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang suplemen kurikulum 2013, ya, meliputi 6C. Apa itu 6C? Nanti, ya, di video selanjutnya. Nah, untuk penguatan proses, ya, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, ya, di sini, ya, baik di dalam pembelajaran maupun di dalam penilaian. Ya, di dalam pembelajaran, ya, maka haruskan, ya, guru melakukan atau menggunakan pendekatan saintifik, ya, melalui 5M itu tadi, ya. Nah, kemudian menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran, ya, untuk semua mapel. Dalam pembelajaran, ya, terkait penguatan proses ini juga guru, ya, perlu menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu, ya. Inilah yang penting. Ya, jadi sejatinya memang guru itu di depan kelas mestinya hanya 30% saja, ya, berbicara. Ya, 70%-nya adalah menuntun siswa untuk mencari tahu. Ya. Nah, inilah, ya, discovery learning. Ya, ini saudara. Lalu kemudian, ya, menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi
ya, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis dan kreatif. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, guru di depan kelas ya menyampaikan materi nggak usah lama-lama, ya, tidak perlu sampai 100% full guru berbicara, ya. Kadang berbicaranya tidak hanya materi saja, tapi juga kadang curhat pengalaman pribadi gitu ya, kehidupan di rumah tangga dan sebagainya. Wah, ini coba dihindarkan. Ya, pembelajaran di dalam K13 ya, yaitu tadi. Lebih baik guru jangan terlalu lama berbicara di depan kelas. 30% atau bahkan 25% gitu ya. Lalu sisanya 75% adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk melatih kemampuan komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik yang lain. Ya, ini saudara. Nah, penguatan proses yang kedua ini terkait dengan penilaian. Ya, penilaian sebisa mungkin untuk mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Ya, ini saya katakan tadi. Ya, dalam taksonomi Bloom ya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya. Ini silakan nanti kalian dalami lagi tentang ini ya, cari di internet tentang taksonomi Bloom. Ya. Dan mestinya di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan itu mestinya sudah dijelaskan di sana. Ya. Nah, berikutnya terkait dengan penilaian. Penilaian sebisa mungkin menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Ya. Maka penilaian dalam K13 itu haruslah penilaian yang mengukur ranah berpikir tingkat tinggi. Ya, penilaian yang berbasis HOTS. Ya. Nah, nih. Jadi bukan sekedar hafalan saja. C1, C2, C3 itu ranahnya ranah hafalan, memahami, mengetahui, menghafal dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah ketemu dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran sosiologi, saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang penilaian berbasis HOTS, High Order Thinking Skills. Ya. Nah, berikutnya terkait penilaian, ini mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa. Ya, dan sebisa mungkin juga menggunakan portofolio pembelajaran siswa, karena di sana bisa dilihat progres siswa. Ya, mulai dari awal pembelajaran sampai kemudian akhir proses pembelajaran. Ya, inilah terkait dengan langkah penguatan proses. Ya, nah berikutnya saudara ya, kaitannya dengan penyesuaian beban. Nah, ini ada yang menarik di sini. Ya, karena kalau kemudian dianalisis dari beberapa buku teks SD ya, di sana digambarkan seolah ya, dan memang dituntut ya, siswa masuk kelas 1 SD itu diasumsikan sudah lancar membaca. Maka di dalam buku-buku teks SD kelas 1 itu sudah ada perintah di sana ya, perintah untuk membaca. Bacalah teks di bawah ini ya, tentang cerita pengalaman sewaktu di kampung dengan neneknya dan sebagainya macam-macam. Ya. Dan diasumsikan juga siswa masuk kelas 1 SD itu sudah lancar menulis. Ya, dilihat dari buku-buku teks kelas 1 SD itu ada perintah kepada siswa untuk menulis. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya, maka pentingnya pendidikan sebelum masuk ke SD. Ya. Nah, tetapi juga ya, kalau dianalisis lagi, ternyata ada beberapa kompetensi dasar pada mapel tertentu yang dirasa terlalu berat bagi siswa SD, ya. Sehingga di dalam K13 ini perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa SD. Misal nih, pada kompetensi dasar mapel PKN kelas 4. Ya. Di sana ada kompetensi dasar siswa kelas 4 SD itu diminta untuk menentukan sikap ya terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Wah, ini ya. Ini rasa-rasanya terlalu berat untuk kelas 4 SD. Ya. Nah, mahasiswa saja mungkin ketika diberikan kompetensi dasar ini ya, ya ini lagi untuk mahasiswa lah
Ya. Nah, lalu kemudian juga ada lagi mapel pada mapel PKN ya, kompetensi dasar pada mapel PKN kelas 5 ya. Di sana siswa kelas 5 diminta untuk memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti tentang pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok dan sebagainya. Wah, ini dirasa terlalu berat untuk siswa kelas 5 SD. Ya. Ini sehingga perlu disesuaikan di dalam K13 ya. Ini saudara. Nah, langkah penyesuaian itu ya bagi guru dan murid ya bisa kita lihat dalam matriks berikut ini. Ya, misal beban untuk menyusun silabus ya, yang kemudian di KTSP itu dibebankan pada satuan pendidikan ya, pada guru. Wah, ini tentu harus dievaluasi. Beban untuk mencari buku yang sesuai. Nah, ini harus dievaluasi. Maka dalam K13 ini disediakan buku pegangan guru terkait dengan silabus yang memang itu sudah dikembangkan pemerintah pusat dan juga buku yang sesuai. Ini disediakan oleh pemerintah pusat. Ya, beban guru untuk mengajar beberapa mata pelajaran dengan cara yang berbeda, mengajar banyak mapel gitu ya, lalu kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran yang lain sehingga selaras gitu ya. Lalu kemudian menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembahasan. Nah, ini maka upaya penyelesaiannya ya di dalam K13 ya, maka guru diminta untuk melakukan pendekatan tematik terpadu ya, menggunakan satu buku ya untuk semua mapel ya, sehingga dapat selaras dengan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di dalam career of knowledge. Ya, ini saudara. Ini langkah penyesuaian ya K13 ya terhadap kurikulum yang berlaku sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya lagi ya beban murid ya, beban siswa SD di mana mereka diminta untuk mempelajari banyak mata pelajaran ya, mempelajari mata pelajaran dengan cara yang berbeda ya. Membeli buku, membeli LKS gitu ya. Nah, ini maka disesuaikan di dalam K13 ini. Ya. Terkait dengan permasalahan yang pertama dan kedua ini, maka solusinya sama dengan solusi yang diberikan untuk guru ya. Jadi pembelajaran pada SD itu pembelajaran yang menekankan pembelajaran tematik terpadu. Ya. Jadi tidak banyak mapel dan juga mempelajari mapel dengan cara yang selaras gitu ya. Nah, terkait dengan buku dan LKS maka sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya, pusat maupun daerah ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan buku dan LKS ini. Nah, ini saudara ya tentang penyesuaian. Ya. Oke. Itu saudara ya, saya pikir materi yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait dengan kurikulum 2013 ya, terkait dengan rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, untuk materi berikutnya ya terkait dengan pengembangan kurikulum 2013 akan saya jelaskan pada video berikutnya ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kita diskusikan dalam forum yang kita sepakati bersama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.